Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini mari kita akan sama-sama belajar dengan firman Tuhan dalam acara santapan rohani. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kasih dan anugerah-Mu, lawatan dan penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Engkau telah memelihara kami dengan kasih dan anugerah-Mu Bapa di surga. Sebentar kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu terus menolong kami dan membawa kami ke dalam hadirat-Mu dan hidup dalam keselamatan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan di dalam surat 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya berikan satu tema, hidup dalam keselamatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya penghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kasih karunia Allah adalah kasih karunia yang sungguh-sungguh tidak terbatas. Sungguh kasih karunia adalah kasih karunia yang menyelamatkan untuk setiap orang yang percaya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat dengan jelas, Saudara, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang untuk keselamatan. Paulus dengan maksimal untuk memperjuangkan yang namanya keselamatan. Dan keselamatan ini Bapak Ibu Saudara senantiasa menjadi satu program terbesar yang Allah programkan, menjadi satu rancangan terbesar yang Allah rancangkan di dalam setiap kehidupan manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut rancangan keselamatan, rancangan hidup kekal bagi orang-orang yang telah percaya kepada Allah yang di dalam Yesus Kristus. Hidup di dalam keselamatan, hidup di dalam keselamatan, hidup di dalam anugerah. Mengapa? Karena Bapak Ibu Saudara dipilih untuk diselamatkan. Ya, bukan dipilih untuk dibinasakan, tetapi dipilih untuk diselamatkan. Alkitab mencatat dengan jelas, aku senantiasa mengucap syukur. Ya. Akan tetapi kami senantiasa mengucap syukur. Kami harus selalu mengucap syukur. Kami harus selalu mengucap syukur. Mengucap syukur karena apa? Karena keselamatan dan demi keselamatan yang telah diberikan kepada orang-orang percaya. Saudara, dikatakan akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur. Kepada siapa? Kepada Allah.
ya, kepada Allah. Mengapa mengucap syukur? Ya, karena kamu saudara-saudara yang dikasih. Paulus mengucap syukur karena jemaat-jemaat Tuhan senantiasa hidup dalam keselamatan dan dia beroleh keselamatan. Ya, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan. Allah tidak pernah merancangkan kebinasaan untuk manusia. Tetapi kadangkala manusia itu sendiri tidak mau hidup di dalam rancangan Tuhan, tidak mau hidup di dalam rencana Tuhan, tidak mau hidup di dalam anugerah Tuhan. Allah sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara untuk menyelamatkan. Bukan dengan serta-merta, bukan dengan ucapan, tetapi dengan satu perbuatan yang dia lakukan di atas kayu salib Gunung Golgota untuk menyelamatkan kita semua orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, setelah Bapak Ibu Saudara kita diselamatkan, kita boleh memperoleh kemuliaan Allah yang Allah anugerahkan, yang Allah sediakan di dalam kekekalan, telah diberikan untuk orang yang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan waktu yang ada. Mari, kalau Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang ada di dalam keselamatan, Bapak Ibu Saudara kita ingat, masih banyak saudara-saudara kita yang belum memperoleh keselamatan. Yakinkanlah mereka untuk menjadi percaya beroleh keselamatan, sehingga saudara-saudara kita, teman-teman kita, kawan-kawan kita juga memperoleh keselamatan. Dari apa yang Allah berikan kepada Bapak Ibu Saudara dengan cuma-cuma, bagikanlah dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena upahmu sangat besar. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah kepada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Paulus mengajar jemaat tentang keselamatan, tentang hidup kekal, bukan hanya dengan ucapan, tetapi dengan perkataan, dengan lesan, dengan ucapan-ucapan yang selalu menjadi berkat, dengan ucapan-ucapan yang selalu meneguhkan, dengan ucapan-ucapan yang selalu menguatkan iman, meneguhkan iman untuk setiap orang percaya. Yang kedua, Paulus juga memberikan suratnya. Ya, ketika dia tidak bisa datang langsung kepada jemaat di Tesalonika, dia mengirimkan suratnya. Saudara tahu, mengirimkan surat pada zaman dulu, apalagi pada zamannya Paulus, betapa susahnya, betapa sulitnya. Zaman saya saja, kalau mau menerima surat, saya mengirimkan surat, ya, itu 1 minggu baru sampai. Kilat itu dibilang 2 hari nyampe, tapi 3-4 hari baru nyampe. Saudara, telegram itu yang tercepat, itu pun tidak bisa sehari nyampe, saudara. Ya, satu kali waktu saya pernah kirim surat kepada orang tua saya, pernah juga kirim wesel kepada keluarga saya. Saya sudah nyampe, weselnya belum nyampe, suratnya belum nyampe, saya sudah sampai. Kenapa? Karena begitu sulitnya. Nah sekarang saudara, sekarang itu adalah zamannya zaman elektron, zamannya adalah zaman teknologi. Tidak harus kirim surat, Bapak Ibu Saudara, cukup SMS, cukup WA, menyampaikan berita kabar baik, ya, menyampaikan kebenaran Tuhan.
Saudara, tidak terlalu sulit. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malas untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, jangan malas-malas untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan merindukan setiap orang beroleh keselamatan tanpa pengecualian, Saudara. Ayat yang terakhir, ayat ini berkata demikian. Dan Tuhan kita Yesus Kristus Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur, menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan baik. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjalanan hidup kita kadang-kala juga melewati kesukaran, kesulitan, kesusahan, permasalahan demi permasalahan. Tetapi Tuhan kita tahu apa yang sedang kita hadapi, kesulitan apa yang kita alami. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan. Penghiburannya bukan 1-2 hari, bukan 2-3 jam, tetapi penghiburan abadi, Bapak Ibu Saudara. Penghiburan abadi itulah yang Allah berikan kepada setiap orang percaya. Roh Kudus adalah roh penghibur yang akan menghibur Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena korbannya di atas kayu salib sudah menyelamatkan kita. Kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan, orang-orang yang bermakna, orang-orang yang berarti di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang di dalam Yesus Kristus, kami merendahkan hati kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, buat teman-teman kami, buat kawan-kawan kami yang sudah Engkau selamatkan. Perkenankan mereka untuk hidup di dalam keselamatan-Mu ya Bapa, dan berikan kuasa-Mu, berikan keberanian, berikan kemampuan, dan berikan kesempatan untuk mereka dapat memberitakan kabar baik-Mu melalui zaman sekarang ini Tuhan, sesuai dengan janji kebenaran-Mu. Engkau menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, roh penghibur, roh yang memberikan kekuatan, berikan ketenangan dengan kedamaian kepada setiap kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.